tinggal. Tempat Sebilau. Pekerjaan. Tani. tani. Umur dak tuh berapa? Empot. Umur 74. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil video kami, yaitu tentang penelitian cagar budaya di Sebilau Masad. Baiklah, sebelum kami menampilkan video kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri bernama M. Hafiz Sidik Sima. Selanjutnya Saya Muhammad Hussein Resda Lubis. Selanjutnya Hai teman-teman, saya Astuti Triwulandari. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Raisa Kahmarani. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Maisal Perdana Ali Fadarwi. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Jihandra Sarta Dewi. Selanjutnya, kenalkan nama saya Adil F. Nikairan. Ya. Baiklah, sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Cagar budaya adalah budaya yang bersifat kebendaan, benda, bangunan, struktur, dan situs. Cagar budaya tersendiri memiliki nilai penting, yaitu nilai pengetahuan, ilmu sejarah, pendidikan, dan agama. Salah satu cagar budaya tersendiri yaitu megalitik dolmen dan lumpang batu. Batu yang diambil langsung dari perairan Bungku Selatan, yaitu memiliki nilai arti, tujuan, dan keunikan tersendiri. dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang biasanya dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena atau hal lainnya. Objek yang diteliti adalah cagar budaya, megalitik dolmen, dan lumpang batu yang ada di Desa Sebilau. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjawab apa tujuan penelitian cagar budaya Sebilau Masad. Tujuannya adalah dapat mengetahui megalitik, dolmen, dan lumpang batu dari cagar budaya Sebilau Masad dan dapat menambah wawasan kita untuk mengenal asal-usul cagar budaya Sebilau Masad. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang didapat dalam penelitian cagar budaya yaitu tentang asal-usul cagar budaya, megalitik dolmen, dan batu lumpang yang ada di Sebilau. Baiklah, pada zaman dahulu ada dua keluarga dari India yang datang ke Bengkulu Selatan. Satu keluarga menyusuri sebuah air yang namanya air Bengkenang, dan satu keluarga lagi menyusuri sebuah air yaitu air Mana, dan mereka membawa ayam berugau berambai emas. Ketika itu, setelah berbulan-bulan mereka menyusuri sungai tersebut, sampailah mereka di sebuah muara. Dan ketika mereka sudah sampai di sebuah muara tersebut, ayam ini tidak berhenti berkongkok, menandakan bahwa ayam tersebut tidak menyukai di tempat untuk tinggal di tempat tersebut. Kemudian mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah berbulan-bulan lamanya, mereka melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka memutuskan untuk kembali ke tempat muara yang pertama mereka temui tadi. Setelah mereka sampai di sana, ayam pun terdiam, menandakan bahwa ayam tersebut nyaman tinggal di tempat tersebut. Setelah mereka lama tinggal di tempat tersebut, mereka belum menemukan nama dari tempat tersebut. Akhirnya mereka menamai tempat tersebut dengan nama Sebilau, yang diambil dari kata kebilau. Dari dalam keluarga tersebut terdiri atas satu orang suami dan satu orang istri. Yang suami disebut Puyang Kuat, yang sedangkan istri disebut Nenek. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Apis. Untuk membuktikan Puyang Kuat itu sakti, sang ayah menyuruh Puyang Kuat untuk menyelam ke dalam air Sebilau dan mengangkat batu. Batu pertama yaitu sebagai pembatas antara daerah Sebilau dan Kutabumi. Kemudian sang istri menyuruh kembali Puyang Kuat untuk menyelam ke air Sebilau untuk mengambil batu kedua, yaitu sebagai tempat pelindung dari ancaman musuh. Kemudian sang ayam berbicara kepada nenek. Ia ingin minta dibuatkan tempat untuk makan. Kemudian sang nenek menyampaikan hal tersebut kepada Puyang Kuat. Akhirnya Puyang Kuat pun menyelam untuk yang ketiga kalinya ke dalam air Sebilau dan mengambil batu ketiga yang dinamakan lumpang batu, yang sebagai tempat untuk makan sang ayam.
suatu ketika, sang ayam pun berkokok yang menandakan adanya ancaman dari musuh. Cucu Puyang Kuat pun mendengar hal tersebut, segera menyampaikan hal tersebut kepada Puyang Kuat. Mendengar itu, Puyang Kuat pun segera menuju ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut, Puyang Kuat pun melihat adanya kedatangan dari Puyang dari Rejang. Kemudian Puyang Kuat pun bertanya kepada Puyang Kuat, apa maksud dan tujuan Puyang dari Rejang datang ke Sebilau? Puyang dari Rejang pun menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu untuk menumpang tinggal di Sebilau tersebut. Akhirnya Puyang dari Rejang pun tinggal di sawah tersebut. Setelah berbulan-bulan bertahun-tahun berlalu, ternyata kedatangan Puyang dari Rejang mempunyai maksud dan tujuan lain, yaitu untuk merebut kekuasaan wilayah Sebilau tersebut. Mengetahui hal tersebut, Puyang Kuat pun mengajak cucunya untuk mengusir Puyang dari Rejang. Menurut para leluhur, kejadian tersebut memiliki untung dan ruginya. Karena keturunan dari Puyang Rejang tidak akan memiliki ekor, karena telah ditarik oleh Puyang Kuat. Yaitu dengan cara dibersihkan dan beri penghalang, yaitu berupa pagar, agar tidak bisa sembarang masuk. Dan ada juga perintah dari pemerintah supaya dilindungi dan dijaga. Dengan cara itu masyarakat tidak berani merusak cagar budaya tersebut. Dengan cara Desa Sebilau menjadikan tempat pariwisata. Dengan cara menceritakan asal-usul cagar budaya tersebut dari mulut ke mulut, sehingga pendengar bisa tertarik dengan cagar budaya tersebut dan bisa dipost di media sosial. Yang pertama adalah batu tidak boleh didekati. Yang kedua adalah batu tidak bisa diangkat oleh orang biasa. Yang ketiga adalah batu tidak bisa diangkat jika tidak terikat tali persaudaraan dengan Puyang Kuat. Mempelajari sejarah bukan hanya untuk mengetahui bagaimana sejarah di masa lampau, ingin itu sesuatu yang mengandung keberhasilan ataupun kegagalan, karena pada dasarnya kita mempelajari sejarah untuk mengetahui bagaimana akar dari sejarah kita sendiri, karena mau tidak mau kita adalah hasil dan pencapaian dari peristiwa sejarah tersebut. Dolmen dan lumpang batu adalah salah satu cagar budaya dari Bengkulu Selatan yang memiliki keunikan yang menarik. Dengan adanya penelitian ini, kita dapat mengetahui cagar budaya memiliki dolmen dan lubang batu yang ada di Desa Sebilau. Kita dapat menyebarluaskan ke masyarakat agar mereka tahu asal-usul cagar budaya. Baik, itu adalah hasil video penelitian dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terdiam, tidak. Ya lah, jangan tertawa kan. Baiklah, sekian.